Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Joko Pambayun. Saya adalah mahasiswa MMUGM Angkatan 75 Kampus Yogyakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang terdapat pada PT Insera Sena. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda dunia di akhir tahun 2019 terus berlanjut hingga saat ini. Lockdown yang diberlakukan oleh beberapa negara di dunia dan pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di provinsi, kabupaten, dan kota Indonesia membuat masyarakat makin sadar dan terus meningkatkan gaya hidup sehat. Hal ini akan menjadi sebuah anomali ketika hampir seluruh industri mengalami perlambatan, namun di industri sepeda justru meningkatkan angka penjualan yang fantastis sepanjang tahun 2020 ini. Berdasarkan hasil riset dari Globe News, memproyeksikan adanya peningkatan sepanjang tahun 2020 dan hingga 2027. Atas kondisi ini, pemerintah juga memberikan support terhadap tren bersepeda dengan mengakomodir berbagai macam fasilitas bagi pengendara sepeda. Paper ini akan mengkaji dan menganalisa faktor eksternal yang diperlukan perusahaan untuk dapat memiliki keunggulan kompetitif di industri. PT Insera Sierna adalah perusahaan pembuat dan perakitan sepeda yang berdiri pada tahun 1989 di Sidoarjo, Jawa Timur, dan mereka memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 20 tenaga ahli dalam research and development. Saat ini mereka memiliki kapasitas produksi hingga 750.000 unit per tahun, dengan visi adalah menjadi sebuah perusahaan dengan reputasi tinggi dan memproduksi sepeda dengan nilai tambah tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan pengiriman yang tepat waktu, kualitas yang baik, serta harga yang kompetitif. Misi perusahaan yang pertama adalah pemilihan posisi yang tepat, sistem produksi yang ramping, sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang keempat adalah perbaikan yang berkesinambungan untuk para stakeholder. Berikut adalah produk-produk Insera Sierna. Jadi mereka melayani pangsa pasar mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Oke, berikutnya adalah terkait faktor lingkungan ekonomi. Ada beberapa isu yang terdapat pada lingkungan ekonomi. Berdasarkan hasil rilis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di triwulan ketiga tahun 2020, saat ini dunia sedang mengalami 5 pergeseran di ekonomi global. Yang pertama adalah pergeseran anti-globalisasi, yang kedua adalah volatilitas arus modal, yang ketiga integrasi kebijakan, yang keempat peran digital pada sektor real, dan kelima adalah perilaku hubungan agen dan ekonomi. Isu berikutnya adalah terkait tertahannya aliran modal ke negara berkembang seiring dengan perlambatan ekonomi dunia. Hal ini menyebabkan adanya perlambatan ekonomi di Indonesia juga. Dan yang terakhir, isunya terpaling hangat adalah terkait isu kemenangan Joe Biden di pemilihan presiden di Amerika Serikat. Adapun peluang di lingkungan ekonomi adalah yang pertama, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang pertama adalah kebijakan stimulus dan relaksasi fiskal, yang kedua adalah stimulus terkait kebijakan moneter, yang ketiga justru dengan adanya pandemi COVID ini akan meningkatkan permintaan sepeda di tengah terpuruknya ekonomi Indonesia. Dan yang keempat adalah kemenangan Biden di Pilpres AS dipercaya membawa angin segar di lingkungan ekonomi dunia. Adapun ancaman dari lingkungan ekonomi yang pertama adalah kita akan mengalami adanya ancaman penurunan produktivitas dari dampak pandemi. Berikutnya adalah isu deglobalisasi yang mengganggu ekonomi dunia dan ASEAN. Dan yang ketiga adalah ancaman resesi yang berdampak menurunnya konsumsi rumah tangga. Implikasinya adalah yang pertama, PT Insera Sierna harus dapat memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter dengan meningkatkan impor bahan baku, ekspor produk jadi, dan mereka harus dapat memanfaatkan penurunan suku bunga kredit perbankan. Nah, ini adalah saat yang tepat ketika PT Insera Sierna untuk mengajukan modal kerja atau investasi kepada perbankan. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terkait fiskal dan moneter beserta penurunan suku bunga. Berikutnya aplikasinya adalah mereka harus meningkatkan kualitas produk untuk pasar domestik dan internasional. Berikutnya adalah terkait aspek lingkungan demografik. Ketika kita lihat, Indonesia ini memiliki isu yang pertama adalah kita memiliki adanya bonus demografi Indonesia.
Kalau kita lihat pada gambar sebelah, bahwasanya Indonesia akan mengalami lonjakan penduduk di tahun 2025 dan diproyeksikan peningkatan penduduk Indonesia sebesar 305 juta di tahun 2035. Hal ini akan berdampak kepada rendahnya labor cost. Adapun peluangnya yang pertama adalah dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan angka konsumsi. Berikutnya adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja seiring dengan banyaknya jumlah penduduk dengan usia kerja. Adapun ancamannya adalah dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka diyakini kualitas sumber daya manusia bisa jadi akan menurun. Yang kedua adalah dengan banyaknya jumlah penduduk, maka akan terdapat banyak segmentasi usia. Sehingga fokus segmentasi dan produksi dari PT Insinyur Sirna harus dapat terjaga. Nah, implikasinya apa? Yang pertama adalah PT Insinyur Sirna harus dapat menganalisis proyeksi permintaan dan kapasitas produksi. Berikutnya adalah dengan menerapkan berbagai macam pricing strategi terhadap segmentasi konsumennya. Berikutnya adalah menetapkan target konsumen secara efektif. Berikutnya adalah analisis faktor-faktor eksternal PT Insinyur dalam lingkungan hukum domestik. Yang pertama adalah isunya adalah terkait pembatasan impor suku cadang oleh pemerintah Indonesia. Lalu berikutnya, kewajiban pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia. Dan yang terakhir adalah adanya kesadaran dan pertumbuhan pendaftaran paten. Peluang dari hukum domestik yang pertama adalah adanya kolaborasi antara pihak NILT atau pihak eksternal lainnya untuk dapat menerapkan inovasi dalam riset paten. Nah, penerapan paten ini juga dapat membantu perusahaan untuk dapat melindungi hak-haknya. Namun, gitu kan, masih banyak sekali produsen dan importer sepeda yang belum mendaftarkan SNI-nya atau menggunakan SNI namun tidak sesuai dengan kegunaannya. Ini adalah sebenarnya peluang bagi PT Insinyur Sirna karena mereka telah melakukan standarisasi untuk semua produknya. Ancamannya adalah yang pertama, adanya pembatasan impor mengakibatkan adanya hambatan dalam proses produksi. Karena mayoritas bahan-bahan PT sepeda yang diproduksi oleh PT Sirna itu masih mengandalkan dari pihak luar, negara luar. Berikutnya adalah adanya kompetisi di antara para produsen dalam berinovasi dan pendaftaran paten. Berikutnya adalah terkait ancaman penarikan produk apabila belum dilakukan proses standarisasi produk nasional. Implikasinya adalah yang pertama, PT Insinyur Sirna harus melakukan fokus dalam hal research and development secara efektif dan efisien sehingga tidak tertinggal oleh kompetitor. Berikutnya adalah penyesuaian persediaan bahan baku sesuai dengan demand, tipe produk yang diminati oleh pasar. Yang terakhir, yang paling penting adalah mereka harus melakukan proses sertifikasi SNI sesuai dengan ketentuan dan melakukan pelatihan karyawan agar produknya sesuai dengan kebutuhan pasar. Berikutnya adalah aspek lingkungan hukum internasional. Isu yang pertama adalah terkait isu dumping yang dilakukan oleh produsen sepeda dari Cina ke negara-negara ASEAN. Berikutnya adalah isu ACFTA atau Asian China Free Trade Area berpotensi menghilangkan hambatan bagi produk negara luar untuk masuk ke Indonesia. Berikutnya adalah isu peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju di WTO. Peluangnya adalah apa? Yang pertama, adanya GATT ini dapat menjadi peluang bisnis bagi Indonesia terhadap 164 negara anggota. Nah, adanya trade war membuka peluang Indonesia untuk dapat berekspansi di pasar Amerika dan Eropa. Nah, saat ini terjadi kelebihan stok persediaan bahan baku di Cina yang tidak terserap oleh pasar Amerika, sehingga dapat membuat Indonesia mendapatkan impor bahan baku dengan harga yang harusnya lebih kompetitif. Yang berikutnya adalah peluang Indonesia untuk berekspansi di pasar ASEAN dan Cina dengan adanya perjanjian ACFTA. Dan yang berikutnya adalah peluangnya adalah peluang ekspansi ke pasar Eropa karena Cina ini dikenakan tarif dumping oleh Uni Eropa. Ancamannya adalah apa? Pertama adalah terkait trade war yang akan membuat pasar Cina mengalihkan pasarnya di Amerika dan Eropa ke pasar Asia dan Indonesia tentunya.
Berikutnya adalah pelemahan ekonomi dunia akibat dampak dari trade war. Berikutnya adalah terkait pembebanan anti-dumping dan non-tariff barrier antara China dan Amerika, sehingga dapat berdampak terhadap membanjirnya produk China di Indonesia. Berikutnya adalah adanya CFTA akan membuat kemudahan bagi China dan negara lainnya untuk masuk ke pasar Indonesia. Implikasinya adalah yang pertama, PT Insera Serna harus patuh terhadap ketentuan dagang internasional. Lalu mereka harus memperkuat tingkat kandungan dalam negeri pada produknya dengan cara mencari supplier di dalam negeri atau melakukan diversifikasi vertikal. Berikutnya adalah memperkuat strategi ekspor dan pasar domestik dengan memanfaatkan momentum trade war antara China dan Amerika. Untuk aspek lingkungan pemerintahan, yang pertama adalah adanya isu disetujuinya Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan yang memuat 11 klaster Cipta Kerja dan 6 klaster perpajakan. Lalu berikutnya adalah terkait masih abu-abunya penerapan ketentuan terkait e-bike dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini, maka peluangnya adalah terkait kemudahan bagi PT Insera Serna untuk melakukan investasi, perizinan, dukungan riset, dan iklim usaha. Jadi mereka dapat melakukan ekspansi dengan diadakannya disetujuinya Omnibus Law. Ancamannya adalah apa? Yang pertama, dengan setujunya Omnibus Law, maka akan membuat barrier to entry menjadi kecil, sehingga dapat menciptakan pesaing baru di pasar. Berikutnya adalah Omnibus Law ini berimbas mengubah ribuan aturan teknis, baik PP, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan perda. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikutnya adalah dengan tidak diaturnya kategori sepeda e-bike atau sepeda listrik dalam perundang-undangan yang akan membuat produk dalam segmen ini kesulitan dalam berkembang karena sedikit disamakan dengan kendaraan bermotor. Nah, implikasinya apa? PT Serena harus memanfaatkan peluang Omnibus Law untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dan yang pasti produsen harus melakukan pembatasan-pembatasan khususnya di dalam hal kecepatan dari sepeda listrik agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait aspek politik, yang pertama isunya adalah kondisi politik dalam negeri yang dinamis saat ini. Berikutnya adalah kondisi pemilihan presiden yang justru akan memiliki potensi mengubah geopolitik Indonesia dan lagi-lagi isu deglobalisasi. Berikutnya adalah terkait disetujuinya Omnibus Law. Peluangnya adalah apa? Peluangnya yang pertama, PT Insera Serna termasuk netral dalam perpolitikan Indonesia. Dan lingkungan Indonesia termasuk lingkungan yang stabil. Kalau kita lihat di grafik di samping, bahwasanya Indonesia mengalami indeks political stability yang cukup baik dan rendahnya angka korupsi. Ancamannya apa? Yang pertama, pilkada yang dilakukan secara serentak di tengah pandemi justru akan membuat politik semakin bergejolak. Lalu, pemilihan terpilihnya Biden masih akan membawa dampak deglobalisasi yang akan merambah masuk ke dalam ASEAN. Dan adanya gejolak demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan-kalangan oleh pekerja. Implikasinya apa? Bisa jadi PT Insera Serna akan melakukan wait and see untuk investasi secara domestik di tahun pilkada. Yang kedua adalah melakukan fokus peningkatan kualitas pasar internasional dan optimalisasi di pasar domestik. Aspek berikutnya adalah aspek dukungan budaya. Isunya adalah meningkatnya gaya hidup masyarakat Indonesia. Nah, ini menciptakan peluang, yaitu adanya potensi peningkatan penjualan sepeda sebagai salah satu alternatif gaya hidup sehat. Ancamannya adalah banyaknya import sepeda, baik itu yang didatangkan secara resmi ataupun tidak. Implikasinya, PT Insera Serna harus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sepedanya sehingga dapat mengakomodasi permintaan pasar. Berikutnya adalah mereka harus memiliki berbagai macam produk sepeda yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Aspek lingkungan, isunya adalah yang pertama terkait perusahaan manufacturing ini di Indonesia termasuk dalam sektor penyumbang limbah terbesar di Indonesia. Dan yang kedua adalah isu green manufacturing yang mengharuskan perusahaan peduli terhadap lingkungan Indonesia.
Peluangnya adalah yang pertama telah diterapkannya penerapan green manufacturing pada program proper pemerintah yang justru akan mendapatkan insentif bagi perusahaan ketika mereka melakukan penerapan green manufacturing. Yang berikutnya adalah dukungan pemerintah dan pemerhati lingkungan untuk transportasi bebas polusi. Seperti kita tahu bahwasanya sepeda adalah salah satu transportasi yang bebas dari polusi. Berikutnya ancamannya adalah adanya ancaman atau disinsentif bagi perusahaan-perusahaan yang beberapa kali masuk ke dalam raport hitam proper seperti penangguhan izin operasional, pencabutan izin, dan akhirnya bisa berdampak kepada penutupan pabrik. Ancaman berikutnya adalah ancaman terkait bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Implikasinya yang pertama, perusahaan harus membangun pengolahan limbah atau mereka menerapkan kerjasama pengolahan limbah dengan pihak ketiga untuk minimalisir besarnya investasi yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah. Berikutnya, perusahaan harus menerapkan proses konstruksi pabrik yang tahan gempa dan bencana. Aspek lingkungan yang kesembilan adalah lingkungan teknologi. Isunya yang pertama adalah meningkatnya digitalisasi dalam industri 4.0, berkembangnya teknologi dalam industri sepeda, dan peran digital marketing dalam industri 4.0. Peluangnya adalah apa? Dengan meningkatnya digitalisasi di lingkungan teknologi, maka dapat mempercepat ekspansi bisnis. Berikutnya adalah terkait kesusahan inovasi dalam teknologi sepeda dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Dan terakhir, peluangnya adalah adanya kemudahan dalam mempromosikan produknya. Ancamannya adalah apa? Yang pertama, digitalisasi meningkatkan pesaing untuk dapat masuk ke dalam industri. Dan penerapan teknologi tinggi pada produk sepeda belum menemukan learning curve dan economics of scale. Sehingga sepeda dengan teknologi yang terkini seperti wireless brake dan wireless shift akan menjadi lebih mahal. Implikasinya adalah yang pertama, perusahaan dituntut untuk selalu adaptif dan inovatif dalam industri sepeda. Nah, berikutnya adalah melakukan optimisasi layanan digitalisasi melalui gabungan omnichannel, e-commerce, dan branding perusahaan. Serta perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing. Kesimpulannya yang pertama adalah faktor lingkungan eksternal dan memiliki pengaruh yang besar terhadap performa bisnis perusahaan. Dan perusahaan harus dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman dari masing-masing faktor eksternal sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, terdapat 4 faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh tinggi terhadap perusahaan. Yang pertama adalah lingkungan ekonomi, lingkungan demografis, lingkungan sosial budaya, dan teknologi. Saya merekomendasikan PT Instansi Sirna untuk yang pertama fokus terhadap pasar ekspor, khususnya negara-negara di Eropa, Asia, dan Australia. Dan PT Instansi Sirna telah melakukan satu strategi ekspor dan mereka diharapkan untuk dapat terus memperbanyak pasarnya di luar negeri. Yang kedua adalah memanfaatkan relaksasi kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga adalah terus berinovasi dan mengoptimalisasikan penggunaan teknologi dalam produk sepedanya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.